suatu hujan lebat akibat meluapnya air yang lebih dari pembuangan air drainase dan di suatu wilayah yang kemudian menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Jenis banjir, menurut BNPB, berdasarkan data operasional dan buku panduan BNPB, banjir secara garis besar dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada banjir genangan, berasal dari luapan sungai, danau atau selokan akibat curah hujan tinggi yang melebihi kapasitas daya tampung air. Terus yang kedua itu ada banjir bandang, banjir mendadak dengan debit air besar yang seringkali membawa material seperti lumpur, kayu, dan bebatuan besar dari daerah hulu. Yang ketiga ada banjirop, genangan di wilayah pesisir akibat naiknya permukaan air laut pasang maksimum atau badai. Para ahli seperti Ketua Tia dan Dianto, faktor penyebab banjir secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2 kategori, faktor alami dan faktor akibat tindakan manusia. Berikut adalah rincian faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya banjir. Faktor alami di luar kendali manusia. Intensitas curah hujan, hujan deras yang turun dalam jangka waktu lama atau ekstrim, dalam waktu singkat melampaui kapasitas tampung dan drainase. 2. Faktor manusia. Alih fungsi lahan, alih fungsi hutan atau lahan terbuka hijau menjadi area pemukiman dan industri mengurangi luas daerah resapan air secara signifikan. Menurut para ahli dan lembaga lingkungan, dampak banjir tidak selalu merugikan, melainkan sangat beruntung dan pada skala durasi banjirnya. Yang pertama, pencemaran dan kerusakan ekosistem. Di sumber air, luapan air banjir mencampuri air yang bersih, sehingga menurunkan kualitas air tanah dan sungai. Dampak positif dari ekologis yaitu deposisi sedimen dan nutrisi. Ahli ekologi mencatat bahwa banjir di kawasan dataran banjir atau floodplain membantu menyebarkan endapan karya nutrisi, mineral, dan bahan organik yang berfungsi memperkaya serta menyuburkan tanah. Upaya pencegahan banjir menurut para ahli dan pakar mitigasi bencana berfokus pada pendekatan komprehensif dari hulu ke hilir. Strategi utamanya meliputi restorasi ekosistem dan reboisasi, melakukan penghijauan di daerah hulu dan kawasan resapan air untuk mengembalikan fungsi hidrologis tanah, infrastruktur hijau, membangun waduk, embung, dan memperbanyak sumber. Kesimpulan tentang banjir, bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat kombinasi faktor alam seperti curah hujan, iklim, dan aktivitas manusia. Dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat, lingkungan, hingga sektor ekonomi. Mitigasi dan penanganan banjir memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Berikut adalah saran konkret berdasarkan peran masing-masing. Yang pertama, masyarakat umum. Siapkan tas siaga bencana, selalu sediakan tas darurat berisi dokumen penting seperti obat-obatan, senter, dan makanan siap saji yang mudah dijangkau. Yang kedua, pemerintah. Optimalkan infrastruktur, lakukan normalisasi sungai, dan perbaikan saluran drainase. Jadi menurut kalian ini upaya buat mitigasi banjirnya yang paling efektif itu apa aja sih? Kalau buat upaya mencegah banjir itu harus menanamkan reboisasi, terus harus membanyak lahan kosong agar tidak tertutup dengan bangunan-bangunan. Dia kalau banjir tuh ada resapan. Menurut kalian pencegahan atau tindakan pencegahannya di Indonesia itu sudah bagus atau belum? Sih kurang, soalnya di Indonesia tuh kayak sekarang tuh lagi banyak pembangunan, jadi buat air resapannya itu kurang. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.